Silakan Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Ikatan Ahli Informatika Indonesia, Bapak Haryono Kasiman ST. Yang terhormat Bapak Ketua Badan Kejuruan Informatika, Bapak Insinyur Bayu Mulyana MM IPM. Yang saya hormati Majelis Uji Kompetensi, Bapak Yuhi Pisar atau yang akrab dipanggil dengan Pak Happy, dan teman-teman insinyur yang sempat bergabung pada sore hari ini. Alhamdulillah, hari ini kegiatan kita itu webinar sosialisasi Badan Kejuruan Informatika Persatuan Insinyur Indonesia. Insya Allah kegiatan ini kita akan laksanakan secara berkelanjutan. Setelah hari ini maka akan ada di kegiatan-kegiatan atau di minggu-minggu berikutnya. Untuk memanfaatkan waktu, saya langsung saja ke Bapak Insinyur Bayu Mulyana MM IPM untuk menyampaikan sepatah kata atau membuka acara kegiatan pada sore hari ini. Saya persilahkan Pak Bayu Mulyana. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Mirfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat teman-teman semua. Alhamdulillah sore ini kita bisa bertemu nih pada acara webinar sosialisasi BK Informatika Persatuan Insinyur Indonesia. Saya lihat tadi sudah banyak sekali ya teman-teman yang hadir dari berbagai provinsi di Indonesia nih, dari barat sampai ke timur ada semua, alhamdulillah. Saya lihat juga ada Pak Rektor nih, Pak Rektor BSI, Pak Muhammad Wahyudi, kemudian ada Ketua IAII, Pak Haryono, teman-teman pengurus IAII mungkin dari provinsi-provinsi juga saya lihat. Kemudian ada juga Ketua MUK nih, Pak Imam, tadi saya lihat juga ada. Ya, pada sore ini kita akan melakukan sosialisasi terkait dengan Badan Kejuruan Informatika di PII ya. Jadi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan juga turunannya dari PP 25 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Keinsinyuran, maka kita ini teman-teman yang memang berkiprah di dunia informatika, baik itu yang ST, Sarjana Teknik maupun Eskom, kita terkena aturan peraturan perundangan ini gitu. Dan BK Informatika adalah merupakan salah satu badan kejuruan dari PII ya, yang memang baru dibentuk belum lama, baru tahun 2018 yang lalu. Ya. Dan pembentukan BK Informatika ini tidak terlepas dari peran IAII ya, Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Jadi dibidani oleh IAII, kita bisa membentuk Badan Kejuruan Informatika. Dan ini saat ini karena kita masih baru, periode pertama kemarin di pengurusan kita masih dalam tahap konsolidasi, sekarang kita sedang mencoba untuk dalam tahap pengembangan yang dilaksanakan dengan cara untuk mensosialisasikan BK ini sehingga nanti diharapkan akan makin banyak lagi teman-teman yang memang berkiprah di dunia informatika atau komputer yang masuk dalam Badan Kejuruan Informatika ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, informasi yang saya terima, data yang ada di database PII saat ini, jumlah anggota yang masuk di dalam BK Informatika itu saat ini ada 505 orang dari berbagai status ya, ada yang statusnya aktif, non aktif maupun statusnya yang tidak jelas karena saya lihat di situ memang tidak ada statusnya gitu ya di database-nya. Dan kemudian dari berbagai tingkatan juga ada yang IPM, ada yang IPU, ada yang IPP dan ada juga yang memang belum mendapatkan sertifikasi. Nah, meskipun saat ini saya bidang keahlian informatika itu belum mensyaratkan sertifikasi profesi untuk kegiatan-kegiatan kita. Tapi dengan adanya surat edaran dari Dirjen Dikti ya, kalau nggak salah, bahwa nanti itu semua dosen teknik itu harus tersertifikasi, dan kemudian juga sekarang ini saya lihat sudah beberapa pekerjaan sudah mensyaratkan kegiatan-kegiatan terkait dengan TIK, baik itu yang dari hardware maupun yang perangkat lunak, harus sudah melibatkan atau dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki sertifikasi surat tanda registrasi insinyur, sehingga ke depan ini sangat-sangat penting sekali untuk kita memahami apa itu PI, apa itu STRI, apa itu sertifikasi insinyur profesional itu. Gitu. Nah itu yang mungkin makanya pada kesempatan ini mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengikuti apa yang disampaikan nanti oleh narasumber Pak
UIFISAR, Pak Evi, sehingga nanti bisa setelah kegiatan sosialisasi ini hanya sekedar pengenalan apa itu Badan Kejuruan Informatika. Nanti kita akan tindak lanjuti kegiatan ini dengan melakukan loka karya untuk penyusunan FAIP, sehingga teman-teman nanti yang sudah mengikuti sosialisasi ini bisa tindak lanjuti dengan menyusun FAIP, dan nanti teman-teman yang sudah mendapatkan gelar STSCOM bisa menjadi insinyur profesional yang tersertifikasi. Mungkin saya nggak berlama-lama ya, karena teman-teman di tengah dan timur ini sudah hampir berbuka puasa. Saya pikir nanti akan lebih banyak materi dari Pak Happy dan kita diskusi. Selamat mengikuti kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu Mulyana atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu sosialisasi Badan Kejuruan Informatika. Adapun pemateri kita pada sore hari ini yaitu adalah Bapak UIFISAR. Saya akan perkenalkan beliau secara singkat. Beliau saat ini diberikan kepercayaan sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Padang tahun 2019-2023, Koordinator Program Studi di Luar Domisili Perintisan Akademik Komunitas Negeri Tanah Datar 2015 sampai sekarang, Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat Kola Jaya Kelurahan Koto Lalang 2016 sampai 2019, Dewan Pimpinan Ikatan Ahli Informatika Indonesia IAI Wilayah Sumbar periode 2016-2020, Sekretaris Majelis Pemuda Islam Indonesia Wilayah Sumbar 2016-2019, Dewan Pembina Yayasan Gema Pelita Sumbar 2016-2020, Kepala Tempat Uji Kompetensi Teknik Informatika dan Komputer, Lembaga Sertifikasi Profesi Politeknik Negeri Padang 2015-2018, Wakil Ketua Aptikom Sumbar 2018-2021, Chief Editor Jurnal Nasional Rekayasa Sistem Informasi Teknologi Informasi, Jurnal IAI yang biasa kita sebut RESTI, dan beliau juga menjadi review di beberapa jurnal nasional dan internasional. Posisi beliau Pak UIFISAR saat ini berada di Sumatera Barat, sedangkan saya sendiri berada di Makassar. Kebetulan saya juga pengurus BK Informatika. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Bapak UIFISAR untuk menyampaikan materi sosialisasi BK Informatika. Saya persilahkan, Pak. Oke, baik Pak Irfan, terima kasih. Saya coba langsung share screen aja ya untuk menghemat waktu kita. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu? Bagus Pak, sudah. Presentasinya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kita hormati bersama-sama, Ketua BK Informatika, Bapak Insinyur Bayu Mulyana sudah hadir bersama kita. Yang sama kita hormati Bapak Aryono, Ketua Ikatan Ahli Informatika Indonesia yang juga sudah hadir dan memantau kegiatan kita selama ini. Kemudian Bapak Ibu pengurus juga hadir, saya lihat Ketua MUK kita Bapak Imam. Selamat datang Pak Imam, bergabung di sini. Seharusnya beliau nih yang akan menjadi pemateri berikutnya Pak. Jadi Bapak Ibu semuanya yang hadir, terima kasih sudah berkenan hadir dalam kegiatan sosialisasi BK Informatika, salah satu BK yang baru di Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, saya tadi sudah diperkenalkan Pak Irfan. Pak Irfan banyak sekali dikenalin, dikit-dikit aja Pak. Jadi saat ini saya adalah tim Majelis Uji Kompetensi dari BK Informatika. Kalau di ininya namanya adalah BK Teknik Informatika gitu. Oke, ini saya lewati. Jadi ada beberapa slide barangkali saya lewati karena beberapa sudah mau masuk waktu berbuka ya. Nah, Bapak Ibu, yang pertama yang perlu kita pahami adalah dasar hukum kita. Jadi insinyur itu ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014, kemudian tahun 2019 muncul atau keluar PP-nya.
Jadi undang-undang dan PP ini dua hal yang jadi rujukan utama kita dalam kegiatan keinsinyuran. Lalu kita mendapatkan SK dari pengurus pusat, lahirnya Badan Kejuruan Teknik Informatika yang kita singkat dengan BKI. Kemudian ini saya lewati saja Bapak Ibu, PI itu apa? PI itu apa? Definisi insinyur ini juga saya lewati saja. Kita yang cepat saja. Nah, kita langsung ke sini. Jadi Bapak Ibu di struktur organisasi PI ada namanya Badan Kejuruan. Nah, kita ada di bagian bawah ini Bapak Ibu di Badan Kejuruan. Nah, di Badan Kejuruan inilah kita lahir yang namanya BK Informatika. Nah, bagaimana sejarahnya Bapak Ibu? BK Informatika ini lahirnya diawali dengan inisiasi dari organisasi profesi Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Waktu itu tanggal 17 sampai 18 Maret kita mengadakan lokakarya sertifikasi insinyur profesional itu di Bandung. Nah, di hari pertama kita lokakarya, di hari kedua kita mengadakan konvensi sepakat untuk menginisiasi lahirnya BK Informatika. Nah, sebelumnya BK Informatika itu kalau kita bidang informatika mau masuk ke insinyur, kita berada di bawah BK Elektro. Nah, melalui konvensi yang diadakan di Bandung tahun 2017 itu, kita menginisiasi mengajukan permohonan ke PI agar dibentuk BK Informatika. Nah, kemudian di tahun 2018, tepatnya di 26 Januari 2018, SK kita keluar. Jadi BK Informatika itu lahirnya di 26 Januari 2018, Bapak Ibu. Itu SK yang sudah dikeluarkan. Jadi setelah kita konvensi di Bandung di Maret 2017, lalu disusul dengan kita mengajukan permohonan setelah hasil dari lokakarya itu melahirkan beberapa IPM. Jadi waktu itu IPM yang lahir di awal itu di bawah Elektro, Bapak Ibu. Jadi kami waktu pertama-tama kali itu di bawah BK Elektro. Nah, sepakat mengajukan permohonan dan kemudian di tanggal 28 Januari terbit SK kita. Gitu. Lahirlah BK Informatika. Nah, sewaktu BK Informatika yang pertama itu sesuai dengan aturan ADRT-nya, masa kepengurusan itu selama 3 tahun. Jadi di tahun pertama ini, inilah beberapa pengurus kita. Waktu itu ketuanya Pak Yayo, Bapak Haryada Marwidya Putra, lalu saya wakil ketua, ada Pak Buana sekretaris, juga sekarang sekretaris, dan Ibu Rika bendahara, sekarang juga yang periode ini juga bendahara. Lalu setelah terbentuk BK, maka berikutnya juga adalah ada namanya Majelis Penilai Insinyur, yang sekarang namanya Majelis Uji Kompetensi. Jadi BK itu harus ada yang mendampingi namanya Majelis Penilai Insinyur. Mereka inilah yang akan menilai FAIB atau kegiatan yang bersifat sertifikasi profesional. Nah, waktu itu sudah ditetapkan ada 24 orang. Jadi yang di periode awal 2018-2021 itu ada 24 orang yang menjadi majelis, waktu itu namanya Majelis Penilai Insinyur. Kalau sekarang namanya Majelis Uji Kompetensi. Nah, syarat untuk menjadi majelis penilai insinyur ini adalah kualifikasi insinyurnya adalah IPM atau IPU. Nah, kemudian di dalam periode ini tidak banyak kegiatan aktivitas, kita hanya mensosialisasikan saja. Namun mulai di periode kedua 2021-2024 kita sudah mulai ganti kepengurusan karena waktu kita hanya 3 tahun. Jadi sekarang ketuanya adalah Bapak Insinyur Bayu Mulyana yang tadi itu di-SK-kan tanggal 16 Juni 2021. Dan kemudian di periode ini itu strukturnya sudah sangat lengkap, termasuk juga Pak Mirvan itu sudah masuk di sini gitu. Bidang apa Pak Irfan ya? Pengabdian masyarakat ya Pak Mirvan gitu. Jadi Pak Irfan ketua. Jadi di periode ini sudah sangat lengkap Bapak Ibu strukturnya. Lalu di sini namanya sekarang ada namanya Majelis Uji Kompetensi. Jadi strukturnya namanya Majelis Uji Kompetensi. Ini adalah orang-orang yang sudah melewati lokakarya tentang bagaimana sertifikasi profesional di PII. Dan mereka nanti akan menilai Bapak Ibu kalau mengisi FAIB ya, form aplikasi insinyur itu. Nah, kemudian di Majelis Uji Kompetensi, ketua akan me-SK-kan siapa ketua MUK-nya gitu.
Nah, Ketua MUK, Majelis Uji Kompetensi di PI periode ini adalah Bapak Imam Asrwadi, Eskom Engkom, IPM ASEAN Eng, yang juga hadir bersama kita hari ini. Lalu ada Pak Bambang Libriantono juga hadir bersama kita hari ini. Jadi mereka inilah tulang punggung dari kegiatan FAIB yang Bapak Ibu isi nanti. Jadi setiap proses yang akan ada di Simponi nanti akan melalui proses Bapak Imam ya ketuanya. Kemudian kondisi BK Teknik Informatika saat ini, berdasarkan data yang ada di Simponi, Bapak Ibu, tadi disampaikan oleh Pak Ketua, itu jumlah kita itu ada sekitar 472, sudah cukup banyak. Cuman dari 472 itu yang aktif saat ini 207. Nah, yang sudah memiliki STRI, jadi sekarang sudah mulai ada informasi agar segera mengambil STRI, karena dia gratis, Bapak Ibu harus kita ambil seharusnya gitu ya. Sudah ada 157 orang yang memiliki STRI. Lalu kalau dilihat dari yang sertifikasi internasional, sertifikasi insinyur profesionalnya, ini yang ada saat ini. Jadi sangat sedikit baru Bapak Ibu kita yang mempunyai sertifikasi profesional, insinyur profesional. IPP ada 20, IPM ada 35, IPU ada 3. Ada 3 orang gitu ya. Jadi masih sangat sedikit dan kita berharap ini akan terus bertambah dan bertambah. Ini ada juga yang ada 21 orang yang sedang dalam proses sertifikat kompetensi insinyur profesional. Ini badan kejuruan yang ada saat ini Bapak Ibu sampai dengan 2021 kemarin itu sudah ada 27 badan kejuruan di PI. Ada 27 badan kejuruan dan kita masuk di salah satunya ya Teknik Informatika. Kemudian kalau di kodenya itu kita adalah kode 24 ya. Ya, 24 Pak. Betul. 24 ya. 24. Oke, kemudian ini Bapak Ibu yang mau kita jelaskan agak lebih detail, ada 5 aktivitas yang mungkin akan kita lewati Bapak Ibu kalau kita bergabung dengan PI. Yang pertama Bapak Ibu kita mendaftar menjadi anggota PI. Sekarang bidang informatika, apapun Bapak Ibu asal tamatnya S1 bidang informatika, apakah itu sistem informasi, teknik komputer, teknologi informasi dan lain sebagainya, itu boleh bergabung di PI dan mendaftar menjadi anggota. Bapak Ibu boleh mendaftar langsung di sini. Namanya Simponi, tapi websitenya UPD member PI or ID. Bapak Ibu silakan masuk di sini mendaftar, nanti kita jelaskan. Lalu setelah kita mendapatkan kartu anggota, Bapak Ibu nanti bisa juga melakukan mengikuti yang namanya pendidikan profesi insinyur untuk mendapatkan gelar insinyur. Kemudian setelah itu Bapak Ibu juga bisa meningkatkan level insinyurnya dengan mendapatkan gelar IPP, IPM, atau IPU. Ini yang dikeluarkan oleh PI. Kalau gelar insinyur dikeluarkan oleh perguruan tinggi PSPPI yang bekerjasama dengan PI. Kemudian yang sekarang lagi didengung-dengungkan Bapak Ibu untuk segera diambil kesempatan ini adalah surat tanda register insinyur yang akan berakhir tanggal 17 April besok. Jadi nanti usahakan ini kita ambil dulu Bapak Ibu. Kemudian ada gelar lagi namanya ASEAN Eng. Jadi gelar insinyur kita itu akan diakui disetarakan di seluruh ASEAN. Jadi kita bisa mendapatkan gelar ini. Kita coba bahas satu-satu. Ini kira-kira perjalanan dari kegiatan keinsinyuran di Indonesia, Bapak Ibu. Yang pertama itu kita sarjana teknik S1 atau D4, kemudian dilanjutkan mengambil gelar profesional insinyur. Ini nanti melalui program studi PSPPI, Bapak Ibu bisa mengambil di sini. Nah, setelah itu baru bisa mendapatkan IPP atau IPM atau IPU. Nah, baru setelah itu baru gelar ASEAN Engineering yang di kita untuk informatika barangkali adanya ASEAN Engineering, ASEAN Eng yang tadi. Nah, ya apakah IPP, IPM, IPU itu harus IPP dulu baru IPM? Enggak, Bapak Ibu. Itu tergantung dari nilai kompetensi yang Bapak Ibu isi di lembar di form 5-nya gitu. Nah, mulai di tahun kemarin itu semuanya harus wajib masuk ke Simponi ini. Yang update member PI or ID. Yang pertama ini Bapak Ibu, mendaftar dulu kita di cara mendaftar anggota PI, ini bisa kita lakukan sendiri agar kita mendapat kartu tanda anggota PI. Dan itu kalau kita di dosen itu bisa digunakan untuk
mendukung waktu proses akreditasi ya. Kita sebagai anggota dari organisasi profesi. Nah, kartu tanda anggota PI ini bukan syarat utama untuk pembuatan FAIP. Pembuatan SIP, sarjana sertifikat insinyur profesional, dan STRI. Namun nanti ada namanya STRI peralihan, jadi tidak melewati proses ini. Syaratnya gampang, Bapak Ibu, hanya ijazah dan keterangan, dan itu bisa langsung. Nah, di sini websitenya update member pay your ID. Nanti untuk periode pertama ini biayanya sekitar 400.000. Ada uang pangkal 100.000, uang keanggotaan 1 tahun 300.000. Jadi keanggotaan PI itu sekarang sifatnya per tahun. Jadi kalau kita melakukan pendaftaran dari bulan Januari sampai bulan Juni, itu kita full ya Bapak Ibu. Nanti berlakunya tetap dari Januari sampai Desember. Bapak Ibu nanti mendaftarnya di bulan Juli sampai Desember, nanti bayarnya barangkali separuh dari uang pangkalnya ini, yang 300 ini. Jadi kalau bisa daftar sekarang Bapak Ibu, karena nanti untuk mendapatkan STRI peralihan itu kita harus menjadi member dulu gitu. Karena mengambilnya harus melalui simponi atau nanti diurus secara kolektif. Jadi karena waktu kita sangat mepet, barangkali untuk mengambil STRI peralihan itu Bapak Ibu bisa urus langsung di website ini, menjadi member. Nanti setelah jadi member, isi profil, nanti akan muncul menu STRI gitu. Tinggal download aja nanti lagi. Nah, ini contoh kartu anggota, ada masa berlaku. Nah, masa berlakunya itu dalam rentang 1 tahun. Jadi walaupun kita daftarnya di bulan Maret, tetap dianggap berlaku Januari sampai Desember. Jadi ini untuk 3 tahun. Kemudian berikutnya adalah gelar profesi insinyur. Jadi Bapak Ibu, gelar profesi insinyur itu harus atau wajib kita ambil melalui yang namanya, oke sebentar, mungkin bisa di-mute ya. Jadi gelar profesi insinyur, jadi Bapak Ibu, gelar insinyur itu adalah gelar profesi yang bisa kita dapatkan melalui perkuliahan di PSPPI. PSPPI itu program studi profesi insinyur ya Bapak Ibu ini. Program profesi insinyur. Jadi menurut undang-undangnya Bapak Ibu ini boleh kita ikuti kalau seandainya kita masih fresh graduate, kita ikuti kuliahnya dalam 2 semester. Tapi kalau kita sudah tamat dari S1 itu lebih dari 3 tahun, kita bisa memilih namanya RPL Bapak Ibu. RPL ini bisa diambil dalam 1 semester. Nah itu sudah banyak, sudah lebih dari 40 perguruan tinggi yang bekerjasama dengan Persatuan Insinyur Indonesia sebagai PSPPI. Bapak Ibu boleh ikut di mana saja sehingga nanti bisa mendapatkan gelar insinyur. Nah, gelar insinyur ini itu berlaku seumur hidup. Beda nanti dengan IPP dan IPM Bapak Ibu ya. Jadi gelar insinyur ini boleh berlaku seumur hidup. Ini contoh ijazah insinyur karena ini dikeluarkan oleh perguruan tinggi, maka ini berlaku seumur hidup Bapak Ibu. Jadi karena memang kita mengkuliah gitu. 1-2 semester kalau kita fresh graduate, kalau sudah lebih dari 3 tahun kita tamat dari S1, kita boleh memilih yang rekognisi pembelajaran lampau. Itu 1 semester. Kemudian berikutnya setelah kita dapat gelar insinyur, nah menurut undang-undang itu baru Bapak Ibu bisa memilih meningkatkan level insinyurnya dengan memilih sertifikat insinyur profesional. Jadi SIP ini, IPP, IPM, IPU itu menurut undang-undangnya harus melalui proses tamat insinyur dulu. Tapi sekarang di PP nomor 25 ya, nomor 25 tadi itu tahun 2019 itu ada aturan peralihan. Jadi aturan peralihan itu yang tahun ini seharusnya sudah berakhir Bapak Ibu. Dia 2019, dia 3 tahun pasca undang-undang itu harus sudah dipakai. Jadi takutnya di tahun depan untuk bisa mengikuti IPP, IPM itu Bapak Ibu harus insinyur dulu gitu. Karena IPP, IPM itu adalah level dari keinsinyuran kita. Tapi karena sekarang masih dalam proses pasca peralihan, masih masa peralihan, kita masih bisa mengambil SIP ini, sertifikat insinyur profesional ini yang luaran nanti adalah IPP, IPM, dan IPU, karena masih dalam masa peralihan. Dan di surat edaran terakhir itu mudah-mudahan masih bisa diperpanjang gitu Bapak Ibu. Nah, di dalam
SIP ini kita akan melewati beberapa tahap. Nah, ini dia. Nanti begitu Bapak Ibu sudah punya SIP, untuk mendapatkan SIP ini ada level-levelnya, IPP, IPM, IPU. Jadi IPP itu nanti adalah orang yang berpengalaman 3-7 tahun, nilai skor FAIP-nya, jadi nanti ada namanya form aplikasi insinyur profesional, itu di atas 600. Nah, bagaimana ngitungnya ini yang perlu nanti kita pelajari lebih lengkap, lebih lanjut Bapak Ibu. Nanti kalau dapat IPM itu skornya di atas 3.000. Kalau IPU skornya ada 6.000. Nah, skor-skor yang ada di FAIP itu diambil dari yang namanya backbone kompetensi insinyur. Jadi nanti ada namanya yang pilihan wajib, ada yang pilihan ya. Ada yang sifatnya wajib, ada yang pilihan. Ada 4 item wajib Bapak Ibu yang harus dipenuhi, dan ada pilihan beberapa, ada 7 pilihan gitu. Nah, inilah yang akan dinilai oleh majelis uji kompetensi. Kemudian setelah kita diisi FAIP, kita dinilai oleh majelis uji kompetensi, kita dapat gelar, maka gelar IPP, IPM, atau IPU itu berlaku sesuai dengan masa aktif sertifikat insinyur kita. Jadi akan disebutkan masa berlakunya gitu. Begitu Bapak Ibu dapat sertifikat IPM, akan disebutkan masa berlakunya. Ini tadi bakuan kompetensi, ini nanti yang Bapak Ibu akan kita isi di lembar FAIP kita yang akan dinilai oleh tim penilai majelis uji kompetensi, sehingga Bapak Ibu berhak gelar IPP, IPM, atau IPU. Nah, apa yang dinilai Bapak Ibu di setiap kegiatan keinsinyuran kita, kalau kita di bidang akademisi atau kita bidang komputer, sangat banyak bidang-bidang yang kita buat. Nah, itu semua nanti akan dinilai item per itemnya. Yang pertama itu satu kegiatan Bapak Ibu misalnya mengelola sebuah Pimpro gitu ya, Pimpro dalam sebuah aplikasi gitu. Maka pengalaman Bapak Ibu dilihat. Seberapa kali Bapak Ibu memimpin sebuah proyek misalnya, itu pengalamannya. Lalu perannya apa? Dalam proyek itu Bapak Ibu perannya apa? Apakah leader, apakah manajer, atau anggota, atau apa? Itu dinilai. Lalu seberapa sulit proyek yang dikerjakan itu. Nah, itu bisa dilihat dari jumlah dananya, jumlah karyawan yang Bapak Ibu handle gitu. Nah, ini semua nanti poinnya rentang 1 sampai 4. Jika satu kegiatan itu Bapak Ibu dapat poin 4 semuanya, ini 4, ini 4, ini 4, berarti 4 kali 4 kali 4 sudah 64 Bapak Ibu poinnya gitu. Jadi ini sangat menentukan setiap aktivitas keinsinyuran yang kita lakukan. Ini kriterianya Bapak Ibu, kapan Bapak Ibu bisa dapat IPP, kapan bisa dapat IPM, kapan bisa dapat IPU. Jadi yang dari bakuan kompetensi tadi itu ada yang namanya wajib, ada yang namanya pilihan. Nah, yang pilihan itu maksimalnya 30%. Nah, wajib tadi ada 1, 2, sampai 4, itu ada kriterianya. Untuk IPP, ini minimalnya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti misalnya lebih dari 3.000, lebih nilai dari 3.000, cuman di bagian wajib ini nggak tercapai 300 ini gitu. Maka juga nggak bisa gitu. Misalnya nilai Bapak Ibu 6.000, tapi yang wajib satunya hanya 300. Jadi belum bisa juga IPU. Jadi ini adalah syarat minimal. Ini nanti juga bisa Bapak Ibu cek di akunnya, tapi sekarang masih belum ya. Jadi inilah yang menjadi acuan bagi para majelis uji kompetensi dalam menilai Bapak Ibu nanti masuk ke IPP, IPM, atau IPU gitu. Nah, tahapannya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Kalau IPP ini kita anggap orang yang baru selesai, ini ada masanya di bawah. Dari dia tamat dari S1 itu 3 sampai 7 tahun. Jadi masih di bawah 7 tahun. Jadi masih belajar di awal-awal lah gitu ya. Jadi masih bisa IPP. Tapi kalau sudah tamat S1 itu di dalam rentang 8 sampai 15 tahun dan aktivitas insinyur sudah banyak, nah itu bisa nanti di IPM. Nah, begitu dapat IPP, Bapak Ibu bisa ngurus STRI. Begitu dapat IPM, Bapak Ibu bisa ngurus STRI. Nah, kalau seandainya sudah rentang 15 tahun ke atas, setelah tamat dari S1-nya, 15 tahun setelah tamat S1-nya, dan dihitung aktivitas keinsinyurannya, dan itu lebih dari 6.000, maka Bapak Ibu bisa nanti diberi IPU. Nah, ini jenjangnya seperti itu Bapak Ibu, urutannya gitu. Nah, apakah ini harus urutan? Tidak. Sekali lagi, ini semua tergantung dari
berapa lama kita tamat dari S1, kemudian seberapa banyak pengalaman keinsinyuran kita yang kita klaim di FAIP. Nanti tergantung Bapak Ibu, semakin banyak dimasukkan semakin tinggi poinnya gitu. Ini contoh halaman Simponi. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah mendaftar di update member tadi di sini, Bapak Ibu diberi akun. Nah, diberi akun untuk melakukan update profil dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya sederhana Bapak Ibu. Begitu sudah masuk di akunnya ini, nanti ada keanggotaan. Kalau sudah proses sudah dibayar dan lain sebagainya itu tinggal download. Jadi kartu kita itu tinggal download aja. Saat ini kartunya elektronik Bapak Ibu. Jadi begitu sudah kita daftar, sudah bayar, sudah di-approve, kita akan diberi akun masuk ke update member ini. Lalu ada menu defaultnya seperti ini. Jadi kalau ingin download keanggotaan muncul di sini, tinggal Bapak Ibu download. Lalu jangan lupa isi profil. Isi profilnya ini terkait dengan jejak ijazah dan lain sebagainya Bapak Ibu isi. Lalu sekarang akan muncul satu lagi menu namanya STRI. Jadi ada menu STRI di satu lagi Bapak Ibu. Nanti akan muncul Bapak Ibu tinggal klik, tinggal kalau data profil yang diisi sudah sangat lengkap, tinggal download aja lagi kartunya. Tapi kalau data ijazah dan sebagainya belum lengkap, pasti akan diminta dilengkapi dulu, karena akan dicek dulu. Gitu. Nah, nanti setelah Bapak Ibu menjadi anggota, baru Bapak Ibu bisa mengisi FAIP. Nah, mengisi FAIP ini Bapak Ibu yang butuh waktu kita bersama untuk lebih teliti, dan beberapa BK ini mengadakan namanya Lokakarya. Lokakarya namanya LSIP, Lokakarya Sertifikasi Insinyur Profesional. Bagaimana cara kita mengisi form-form yang ada di FAIP itu, agar kita bisa mencapai nilai maksimal dapat IPM atau IPU. Karena Majelis Uji Kompetensi itu dia hanya menilai apa yang Bapak Ibu klaim. Jadi misalnya Pak Mirfan barangkali menurut saya dia kompeten banyak ini. Kita nggak bisa menambahkan Bapak Ibu. Yang kita nilai hanya apa yang diisi oleh Bapak Ibu yang klaim ya. Proyek-proyek apa yang sudah Bapak Ibu klaim, hanya kita menilai itu. Walaupun kita melihat ada yang lain yang lebih besar proyek, tapi nggak dimasukkan. Jadi kita nggak bisa menambah, Majelis Kompetensi nggak bisa menambah. Majelis Kompetensi hanya bisa menilai apa yang sudah diklaim oleh aplikan ya. Nah, ini ada menu FAIP, Bapak Ibu, nanti ada daftar FAIP. Kita tinggal isi, tapi memang butuh waktu. Sekali lagi butuh waktu untuk mengisinya. Nah, ini semua sudah berasal dari Simponi. Nah, begitu nanti Bapak Ibu di FAIP itu ada beberapa menu-menu di atas yang harus Bapak Ibu isi. Dan semuanya itu nanti akan mengacu ke wajib 1, wajib 2, wajib 3, wajib 4, dan pilihan-pilihan gitu. Dan itu semua diisi. Nanti di bagian akhir setelah Bapak Ibu isi akan muncul namanya rekap. Akan muncul namanya rekap dan Bapak Ibu akan tahu di situ posisinya sebagai apa gitu. Nah, apakah terpenuhi kriteria yang tadi? Maka akan kelihatan di sini Bapak Ibu. Jadi kalau nanti kriteria IPM terpenuhi maka akan muncul di sini Bapak Ibu berhak untuk IPM. Itu klaim yang Bapak Ibu lakukan. Nah, tugas Majelis Uji Kompetensi adalah mencek lagi apakah klaim yang Bapak Ibu lakukan itu sudah benar atau sesuai dengan standar DPI. Jadi, Majelis Uji Kompetensi itu adalah menilai hanya memastikan klaim yang Bapak Ibu isi di FAIP itu sudah sesuai dengan standar apa belum. Jadi bisa aja berkurang dan lain sebagainya. Nah, itu nanti Majelis Kompetensi yang akan melakukan. Sehingga nanti setidaknya melalui FAIP ini setelah Bapak Ibu isi lengkap, Bapak Ibu sudah tahu nih nilai klaim yang Bapak Ibu gitu ya, Bapak Ibu isi apakah IPP, IPM atau IPU. Nah, keputusan akhir ada di Ketua MUK nanti, Ketua Majelis Uji Kompetensi. Nah, prosesnya untuk di Simponi kira-kira seperti ini Bapak Ibu untuk FAIP ini gitu. Yang pertama untuk ini yang untuk secara nasional Bapak Ibu ya, secara undang-undangnya syarat yang pertama harus punya ijazah, lalu bergelar insinyur, lalu punya anggota KTAPI gitu ya. Kemudian masuk ke Simponi, Bapak Ibu mengisi FAIP, formulir aplikasi insinyur profesional, lalu Bapak Ibu isi yang tadi wajibnya berapa, pilihannya berapa, sehingga nanti Bapak Ibu dapat nilai
Misalnya posisinya adalah IPU gitu ya. Nah, nanti setelah divalidasi oleh LSKI, Bapak Ibu itu, Bapak Ibu boleh ikut FIBE di mana saja Bapak Ibu, di BK-BK yang lain boleh, tapi begitu sewaktu ngisi profil Bapak Ibu itu memilih BK Informatika, maka FIBE itu akan masuk ke akunnya Ketua MUK BK Informatika. Jadi misalnya Bapak Ibu ikut lokakarya dengan BK Elektro, nggak apa-apa, boleh Bapak Ibu, karena konsep penilaiannya sama. Bapak Ibu ikut lokakarya dengan BK Teknik Sipil misalnya, silakan saja, nggak apa-apa. Tapi begitu sudah masuk ke Simponi, begitu Bapak Ibu memilih BK Informatika, maka LSKI akan mengirim data itu ke tim MUK BK Informatika. Pak Imam ya. Jadi masuk ke akunnya Pak Imam. Begitu masuk di akun Pak Imam akan mencek dan mengirim ke anggota dinilai Bapak Ibu. Satu FIBE itu dinilai oleh 3 orang. Jadi satu FIBE Bapak Ibu yang masuk nanti ke BK Informatika, ini Pak Imam nanti akan mengirim meminta kepada Majelis Uji Kompetensi untuk menilai. Jadi satu FIBE itu nilai 3 orang. Ada item-itemnya di sini gitu. Nah, setelah dinilai oleh 3 orang ini, maka akan ada rapat di MUK dan berapa nilainya. Kalau nilai Bapak Ibu itu dari hasil uji kompetensi itu ada di rentang di atas 600, tapi di bawah 300, maka Bapak Ibu langsung dapat sertifikat IPP. Sertifikat IPP. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan gelar itu di belakang nama Bapak Ibu. Tapi berlakunya 5 tahun. Jadi masa berlaku gelar itu 5 tahun. Kemudian kalau seandainya 3.000 Bapak Ibu gelar IPM, maka akan dipanggil dan diwawancarai oleh MUK. Diwawancara itu gunanya adalah untuk memvalidasi saja Bapak Ibu apa yang telah Bapak Ibu klaim di FIBE itu benar apa tidak. Gitu. Nah, kalau sudah oke, Bapak Ibu akan dikirim dapatkan sertifikat IPM berlaku 5 tahun. Begitu juga kalau seandainya nilai lebih 6.000, maka IPU berlaku 5 tahun. Nah, dalam proses penambahan, dalam proses 5 tahun sudah selesai, nanti ada namanya PKB. Jadi ini pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi kita mengajukan lagi untuk dinilai lagi Bapak Ibu. Nah, nanti kalau seandainya Bapak Ibu berpindah, misalnya saya seharusnya IPM kok masih IPP, jadi bisa ngisi FIBE dan lanjutkan lagi. Jadi proses ini akan memakan waktu, tapi semuanya serba online. Sekarang kita dimudahkan Bapak Ibu. Kalau dulu harus wawancaranya harus ke Jakarta, harus ke kantor PII gitu ya. Sekarang kalau mau wawancara bisa di Zoom saja gitu. Mau lokakarya bisa di Zoom saja. Jadi sangat mudah dan kita lebih ringan di sisi biaya. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu nanti tahapannya di BK di Simponi ya. Kalau detailnya seperti ini. Jadi aplikan Bapak Ibu yang akan mengisi FIBE itu, lalu diisi datanya, lalu kemudian LSKI memverifikasi, lalu ada biaya pembayaran IPP ya, lalu nanti masuk ke MUK, BK masing-masing. Kalau kita di BK Informatika, lalu dicek, diatur jadwal semuanya, sampai nanti Bapak Ibu keluar sertifikat kompetensi insinyur profesionalnya. Jadi prosesnya ini semuanya serba online Bapak Ibu. Ini contoh sertifikat IPM Bapak Ibu. Jadi kira-kira seperti ini sertifikatnya untuk dapat IPM. Di sini juga ada masa berlakunya ya, ini ditutup ya. Jadi ada masa berlakunya ini 5 tahun Bapak Ibu. Jadi ini sertifikat IPM yang berlaku 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu kita boleh menambahkan gelar level insinyur kita di belakang nama pakai IPM. Berikutnya adalah STRI. Jadi setelah dapat KTA, setelah dapat gelar insinyur, lalu dapat IPP, IPM, IPU, maka berikutnya yang bisa juga kita urus di sini adalah STRI, Surat Tanda Register Insinyur. Karena menurut undang-undang itu Bapak Ibu, kita yang berprofesi yang sudah mendaftar menjadi anggota insinyur, kita harus sudah mendapatkan surat tanda registrasi insinyur. Jadi kalau sudah dapat ini Bapak Ibu, kita dalam aktivitas proyek dan sebagainya, kita sudah legal. Nah, itu ada di undang-undang, nanti kita share Bapak Ibu terkait undang-undang ini. Nah, STRI ini sekarang Bapak Ibu ada 2. Ada yang STRI reguler,
STRI reguler itu yang berlaku 5 tahun Bapak Ibu, yang melewati proses yang sesuai di undang-undang yang bukan peralihan. Jadi setelah Bapak Ibu dapat gelar insinyur, lalu punya IPP, IPM, atau IPU, baru bisa mendapatkan STRI. Tapi kalau STRI peralihan, ini hanya 3 tahun Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sudah tamat S1 bidang teknik ya. Kalau kita bidang komputer, Eskom, dan sebagainya, lalu sudah menjadi anggota PI, kita bisa langsung mendapatkan STRI. Tapi masa berlakunya 3 tahun. Nah, berharap dalam proses 3 tahun itu Bapak Ibu bisa menyiapkan, mengikuti PSPPI untuk mendapatkan gelar insinyur dan lalu mengikuti sertifikat insinyur profesional sehingga dapat pakai IPP, IPM atau IPU. Nah, baru dapat STRI. Nah, itu takutnya nanti Bapak Ibu tahun depan yang peralihan ini nggak ada lagi gitu. Saya khawatirnya seperti itu. Tapi ini juga tergantung kebijakan DPP ya, pimpinan pusat ya. Mudah-mudahan masih berlaku. Tapi kalau seandainya itu tidak memungkin lagi karena takutnya di undang-undang sudah disebutkan masanya 3 tahun dan tidak berlaku lagi, maka tahun depan untuk mendapatkan STRI harus Bapak Ibu harus punya SIP, IPP, IPM atau IPU. Nah, untuk mendapatkan IPP, IPM, IPU, Bapak Ibu harus insinyur dulu. Jadi ini yang saya khawatirkan kalau sudah diterapkan seperti yang ada di undang-undang. Kalau aturan peralihannya sudah habis gitu ya. Nah, STRI peralihan inilah yang sekarang yang sudah ada surat edaran dari pengurus pusat Persatuan Indonesia sampai ke Dirjen Dikti, dan Dirjen Dikti sudah mengirimkan juga ke seluruh seluruh kementerian kampus-kampus ya, bahwa seluruh dosen teknik wajib mengambil STRI ini. Karena mengambilnya nggak berbayar Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sudah menjadi anggota PII dan di bidang teknik. Jadi ini di sini disebutkan Bapak Ibu di surat edaran itu adalah 17 April. Sekarang 7 April, tinggal 10 hari lagi. Jadi kalau tidak kita ambil sayang saja, nanti prosesnya akan sangat rumit dan ini juga membantu proses akreditasi di tempat kita masing-masing. Ini tadi yang sudah saya jelaskan, ada STRI reguler, ada STRI peralihan. Jadi kalau STRI reguler itu bagi yang sudah memiliki gelar insinyur dari PSPPI dan sudah memiliki SIP. Jadi sudah IPP atau IPM dan masa berlaku 5 tahun. Ini yang sesuai dengan undang-undang yang non peralihan Bapak Ibu. Saya takutnya yang peralihan ini habis gitu ya tahun ini gitu. Kalau 17 April itu terakhir, maka tahun depan pasti nggak ada lagi STRI peralihan gitu. Pasti adanya STRI reguler. Nah, begitu nanti agak ribet, agak panjang prosesnya gitu. Nah, STRI peralihan ini diperuntukkan bagi yang belum memiliki gelar insinyur. Nah, kita yang belum gelar insinyur dari PSPWI dan telah bekerja sebelum Maret 2014. Ini Bapak Ibu dengan masa kerja 3 tahun. Jadi kalau seandainya kita tamat di 2014 S1-nya nggak bisa kita ngambil ini gitu. Jadi usahakan paling tidak tamat paling lama itu adalah di 2001 atau berapa gitu Bapak Ibu. Karena ada masa kerja 3 tahun gitu kan. Jadi Bapak Ibu yang sudah S1 sebelum ini rata-rata kita semua sudah lah ya, jadi bisa. Nanti ini ada edarannya, sepertinya sudah di-share juga, barangkali nanti di grup Bapak Ibu edaran ini sudah banyak beredar, nanti bisa dipedomani. Ini contoh STRI, contoh STRI-nya. Iya. Kemudian yang terakhir yang bisa kita dapatkan dari PI itu adalah gelar ASEAN Eng, Bapak Ibu. ASEAN Eng ini adalah semacam pengakuan insinyur kita di tingkat ASEAN. Jadi insinyur yang kita ambil di Indonesia ini, begitu kita dapat proyek di ASEAN, maka akan disetarakan dengan insinyur di tempat di mana kita mendapat proyek, misalnya di Singapura, di Malaysia, dan sebagainya. Maka tingkat ini tentu terkait juga dengan gaji dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Jadi ini adalah semacam penyetaraan dari insinyur kita agar diakui di ASEAN. Nah, ini terbuka kapan saja, tapi ini ada syaratnya Bapak Ibu. Untuk mendapatkan gelar ASEAN ini, ASEAN Eng ini, Bapak Ibu harus level insinyurnya IPM. Jadi kalau IPP belum boleh, jadi IPM. Nah, Bapak Ibu boleh mendaftar di sini, atau bisa juga mohon bantuan ke teman-teman di LSKI. Jadi mereka sangat akan
berkenan membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan gelar ASEAN Eng ini. Ini contoh gelar sertifikat ASEAN Eng. Ini sertifikat yang membanggakan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa menambahkan gelar ASEAN Eng di belakang nama. Jadi syaratnya Bapak Ibu harus mendapat IPM dulu. Jadi untuk mendapat IPM, Bapak Ibu harus siapkan dulu insinyur gitu. Kira-kira seperti itu tahapannya. Kemudian ini pesan sponsor Bapak Ibu, kalau bisa jangan lupa bagi yang sudah jadi anggota PI, ini perpanjang jangan lupa. Kemudian edaran tadi, mari sama-sama kita manfaatkan Bapak Ibu, karena waktu kita tinggal 10 hari lagi. Bagi teman-teman yang masih yang masih belum memiliki STRI, barangkali sekarang sudah bisa mengurus, mumpung ini masih ada kesempatan yang diberikan oleh pengurus pusat. Barangkali demikian Bapak Ibu, mungkin nanti kita lebih banyak diskusi saja. Ini semacam gambaran terkait dengan aktivitas kita yang ada di Persatuan Insinyur Indonesia melalui BK Informatika. Mungkin itu Pak Mirvan, kita nanti lebih diskusi saja. Saya tutup dulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Happy atas materi yang sudah dipaparkan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Tapi suara Pak Irfan hilang. tes. Sudah kedengaran Pak? Ya, siap. Ya, jadi sebelum kita lanjut ke sesi diskusi atau memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu bertanya, kita menjawab dulu Pak Happy yang ada di kolom chat. Ada beberapa pertanyaan ada di kolom chat. Yang paling pertama itu saya tanyakan S1-nya non-teknik, S1-nya ekonomi, S2-nya teknik. Bagaimana Pak Happy? Ya, boleh Bapak Ibu. Jadi yang penting itu adalah yang bidang kita terakhir apa gitu. Jadi ada juga yang SE tapi dia insinyur. Tapi ini tadi bidang terakhir kita itu pastikan memang bidang kita teknik. Nggak apa-apa. Silakan. Ya. Yang kedua juga ada yang bertanya, dia S1-nya sarjana fisika, kegiatan informatika. Nah, ini bisa milih. Jadi ada teknik fisika juga di PI, ada teknik informatika. Nah, Bapak Ibu harus bisa memilih konsen Bapak Ibu sekarang beratnya di fisika atau di informatika gitu. Jadi kita yang memilih Bapak Ibu kompetensi kita itu, kita memilih profesional kita itu apa kita profesional di informatikanya atau di fisikanya. Gitu. Karena ada kemungkinan Bapak Ibu bisa milih teknik fisika gitu ya. Jadi silakan dipilih, kita coba tanya ke diri gitu, kita lebih kompetennya di mana gitu. Karena ini profesi Bapak Ibu. Jadi profesi itu memang melekat ke diri kita, yang mana yang mau kita jadikan patokan profesi kita apa gitu. Jadi silakan memilih kalau seperti itu Pak Mirvan. Ya, selanjutnya lagi Pak Happy ada dari Pak Dadang dari IAI Banten. Dia bertanya begini, untuk proyek-proyek IT di kantor, bagaimana pembuktiannya? Karena selama ini tidak ada SK. Ini untuk kepentingan pengajuan PAID. Untuk apa tadi, maaf? Untuk proyek-proyek IT di kantor, bagaimana pembuktian kegiatannya? Karena selama ini, kata Pak Dadang, belum ada SK-nya, tidak ada SK-nya. Nah, ini yang jadi tantangan kita ini betul ini. Jadi, karena sewaktu kita ngisi PAID itu, Bapak Ibu harus menyertakan bukti gitu. Kalau tidak menyatakan bukti itu kita susah meraba-raba MUK gitu. Bapak Ibu misalnya mengatakan dapat proyek jadi manajer di sebuah proyek atau tim leader sebuah proyek, tapi tidak ada buktinya gitu. Nah kita kan tidak saling mengenal nih Bapak Ibu, jadi susah kita untuk mengambil keputusan bahwa itu memang Bapak atau Ibu gitu ya. Jadi usahakan semaksimal mungkin ada bukti yang menyatakan bahwa kita memang ada proyek atau surat keterangan yang meyakinkan majelis uji kompetensi bahwa itu memang Bapak Ibu terlibat di dalamnya. Nah ini juga jadi catatan juga Bapak Ibu, selama ini kadang kita abai dengan bukti-bukti tersebut, tapi dengan mengisi PAID nanti kita merasakan bahwa itu perlu sangat gitu ya. Jadi memang harus diusahakan disiapkan itu bahannya gitu. Ya, jadi sebelum saya lanjut, sudah ada 4 orang yang mengajukan pertanyaan. Terakhir ini yang di kolom chat, untuk S1 MIPA,
bukan teknik, tapi S2 ilmu komputer dan mengajar di Fakultas Teknik, apa masih bisa dapatkan STRI? Bisa. Oh, Jadi bisa. Bapak Ibu kan syarat minimalnya kan S1 gitu ya. Jadi kalau sudah S2 maka lebih bagus lagi. Jadi silakan saja. Jadi tidak ada malah yang bidang pendidikan keteknikan masih boleh Bapak Ibu. Jadi kita harus memastikan bahwa kita memang Bapak Ibu tadi kan sudah di-share itu ada 23, 27 ya BK yang ada di PI. Nah, silakan cari yang mana yang pas. Kalau seandainya itu Bapak Ibu pasnya di BK Informatika nggak apa-apa. S2 itu sudah jadi tambahan meyakinkan lagi Bapak Ibu bisa masuk ke BK Informatika. Ya, Bisa. terima kasih. Ya, terima kasih Pak Happy. Saya lanjut ke yang bertanya. Saya persilahkan ke Pak Adam. Singkat, padat dan jelas Pak. Silakan Pak Adam. Ya, terima kasih. Juga. Asalnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yuhepa, terima kasih banyak Pak Mirfan, moderator, teman-teman sekalian. Saya dari Sulawesi Barat, sekarang ada di Makassar. Siap. Silakan Pak. Pertanyaan pertama Pak, saya ini selesai STRI saya keluar atau IPM saya keluar itu masih di BK BK Elektro. Sekarang. Ya. Jadi saya ini apakah terdaftar di BK Informatika apa tidak nih sekarang Pak? Ya, jadi sama juga Pak. Saya juga di awal-awal kan kita masih di BK Elektro Pak. Jadi ini mungkin kita serahkan ke ini Pak, ke BK Informatika untuk memastikan kita untuk dipindahkan ke BK Informatika dari Elektro. Jadi masih ada beberapa kita yang tadi itu kan kita ada sekitar 37 atau berapa tadi Pak yang IPM gitu kan. Tapi rata-rata ada juga yang masih berada di Elektro gitu. Sebenarnya saya rasa pasti akan lebih kita itu. Jadi dari 500 yang ada tadi itu masih ada yang mungkin sebagian kita masih ada di Elektro gitu Pak statusnya. Ya, saya bingung Pak. Saya berpraktik informatika ini masih berada di Elektro. Ya. Terus jadi mungkin nanti Pak Mirfan jadi memang harus ada grup WA kita jadi bisa didata Pak siapa yang ada di Elektro yang akan dipindahkan ke BK Informatika gitu ya. Jadi mungkin nanti melalui Pak Bayu, Pak Ketua. Ya. Izin tambah Pak, kalau terkait yang seperti kasus Pak Adam, sebelumnya di BK Elektro kemudian akan berpindah, itu harus membuat surat pernyataan dan kemudian disampaikan ke LSKI Pak. Jadi nanti kita untuk pindah BK Pak. Jadi harus individu masing-masing karena itu kan keinginan dari individu untuk berpindah. Jadi waktu itu sudah ditanyakan, jadi harus dari permintaan dari yang bersangkutan surat pernyataan, nanti mereka akan proses untuk pengalihannya itu Pak. Jadi seperti itu Pak Adam. Ya, siap Pak. Makasih Pak. Nanti saya bertanya sama Pak Mirfan nanti teknisnya bagaimana kalau berpindah. Ya, siap, jadi Adam. Itu kalau tadi kan mengajukan surat permohonan mungkin nanti dikirim ke email aja kali ya Pak Bayu ya. Tadi ada email LSKI, ada betul Pak. Ya betul Pak. Terus yang kedua Pak masih ada yang kedua Pak. Ya, file saya yang saya kirim ke waktu pengusulan kemarin itu di aplikasi Simponi itu harus saya isi ulang ya Pak ya. File saya. Ya. Jadi kalau karena yang untuk sekarang menuju ke IPU nanti itu kan ya bingung nantinya. Kalau info yang baru sedangkan yang lama belum ada. Jadi mungkin untuk sekarang untuk Pak Adam saya rasa harus urus dulu yang pindah BK-nya Pak. Oh gitu. Urus dulu pindah BK-nya, nanti baru dibikin file-nya dan file itu nanti emang harus diisi Pak. Emang harus dibuat. Dan saya juga Pak, saya juga habis bulan depan malah harus saya isi dulu masih manual. Jadi mau tidak mau kita harus mengisi Pak. Isi ulang lagi nih, tidak manual nih. Ya. Diisi ulang lagi Pak. Tambahan lagi Pak, mohon izin Pak. Jadi untuk yang sekarang sudah punya SPI ya, sudah punya SIP dan akan habis masa berlaku sekarang. Kemarin saya sudah diskusi dengan Pak Wahyu ya, Direktur LSKI. Jadi cukup mengajukan resertifikasi dengan mengirimkan CV yang terupdate Pak. Update dari CV dan sama fotokopi sama fotokopi SIP-nya aja itu. Jadi nggak perlu ngisi file lagi dan nggak perlu untuk PKB. Kecuali kalau untuk peningkatan. Untuk peningkatan harus ngisi file lagi, katanya seperti itu Pak. Siap. Jadi Pak Adam kalau masih sekarang IPM, kalau betah di IPM cukup mengirim CV dan sertifikat IPM-nya saja. Tapi kalau mau IPU harus isi file Pak. Siap. Isi lagi nih. Ya, terima kasih Pak Adam. Oke, makasih. Iya, makasih Pak. Makasih. Ya. Bapak Dr. Insinyur M. Yasdi,
dari Sulawesi Tengah, ini dari Palu. Silakan Pak Yasdi. Baik, terima kasih Pak Mirwan. Terima kasih off kamera karena lagi di jalan. Baik. Begini, saya kan sudah kemarin tahun lalu lah sudah selesai insinyurnya, terus sekarang ini kan lagi mengurus STRI dan KTA. Nah, terus pada kemarin ada diberikan itu surat dari Kemendikbud bahwa mengisi apa tuh, ada Google Form untuk mengisi STRI apa itu Google Form untuk mengisi. Nah, terus menunggu itu sampai sekarang saya belum dapat virtual account itu ya. Apakah ada cara lain lagi sambil saya isi lagi untuk mendaftar lagi, karena saya tunggu-tunggu sudah mau seminggu ini belum ada proses. Katanya kan setelah bayar terus masuk di aplikasi Simponi itu ya, begitu maksudnya begitu mekanisme ya. Sampai sekarang Pak Epi saya belum dapat itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga masih teman-teman ini masih rencana untuk beberapa teman yang dari elektro juga yang informatika, cuma sudah mau ingin beralih ke BK informatika itu. Mungkin mereka belum tahu. Ada yang dari teman-teman juga yang masih dulu di industri, tapi mau beralih ke BK informatika itu yang masih bagaimana mekanismenya, itu yang mereka juga belum tahu, karena mereka dulu kan masih di bawah industri dan di elektro kalau saya salah itu. Nanti itu yang pertama, yang kedua. Terima kasih Pak Happy dan teman-teman Pak Mirvan dari terima kasih Pak Esti. Silakan Pak Happy. Ya, jadi yang pertama yang mengurus STRI ini Pak. Jadi kalau kalau saya bisa nyarankan, kalau sudah dapat kalau kita bisa mendaftar langsung di Simponi Pak, di update member tadi itu kita dapat akun. Nah, itu lebih enak Pak, kita lebih cepat dapatnya. Karena di situ langsung ditampilkan untuk STRI tinggal klik saja gitu. Tapi kalau kita belum punya akun, nah itu kalau kita ngisi form yang kemarin itu tentu kita harus membayar, melampirkan, dan akan diuruskan oleh PI-nya. Nah, yang saya khawatirkan karena yang masuk itu mungkin banyak gitu Pak. Pasti agak kerepotan saya rasa di PI-nya gitu. Nah, kalau seandainya belum bayar, bagusnya Pak mungkin diinformasikan aja mendaftar di update member PI tadi. Jadi kita bisa melakukan sendiri. Karena begitu sudah dapat akun, kita sudah otomatis muncul menu STRI dan sudah ada muncul untuk STRI peralihan. Tinggal klik saja dan langsung dapat, tinggal di-download gitu ya. Biasa butuh waktu 1 hari sih Pak untuk itu gitu. Nah, kemudian terkait dengan teman-teman yang masih di BK, di luar BK informatika tadi itu, memang seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi itu, kalau seandainya sudah menjadi anggota di BK Elektro, maka mengajukan permohonan resmi ke LSKI bahwa sekarang bidangnya sudah berada di informatika dan mohon dipindahkan ke BK informatika. Jadi nanti tim LSKI yang akan memindahkan di Simponi, karena yang penguasa Simponi itu LSKI gitu. Jadi dia bisa ngeset Bapak Ibu untuk berpindah ke BK yang diinginkan. Tapi mengajukan surat permohonan. Mungkin nanti akan diinfokan mungkin email, mungkin Pak Mirvan bisa sampaikan emailnya LSKI gitu, bisa di-share. Nanti saya share di grup. Saya share di grup Pak, di grup. Oke, demikian Pak Yazid. Satu lagi Pak. Ya, satu lagi Pak ini sebelum saya lupa, Pak ini kan ada kan teman-teman kan mau ingin kuliah PSPI, tapi mereka kan dari sistem informasi. Kalau bisa dari teman-teman BK Informatika ini berikan edaran ke kami di daerah bahwa teman-teman yang latar belakangnya sistem informasi itu boleh, karena kan ini pengelola PSPI ini kan orang teknik sipil, mereka mengiranya hanya informatika. Padahal kan tidak hanya itu, kan semua ACM kurikulum kayak dari SI boleh, yang lain-lain itu boleh. Nah, kalau bisa ada edaran dari masukan dari teman-teman dari BK Informatika ini sampai ke kami di daerah supaya yang teman-teman yang alumni Eskom dari SI itu bisa juga ambil kuliah PSPI, karena itu kan kemarin banyak yang ditolak gitu. Bukan ditolak sih, ditangguhkan dulu karena mereka bilang menunggu dari BK mungkin karena juga ketua PSPI-nya juga orang sipil, jadi mereka pikir langsung ke BK yang ada, BK industri, yang sampai sekarang belum ada jawaban. Akhirnya mereka menunggu lagi untuk mau kuliah PSPI itu. Padahal sebenarnya kan bisa. Kalau misalnya BK Informatika ini membuat edaran yang diberikan di kami ke daerah-daerah. Terima kasih Pak Epi dan Pak. Betul Pak, ini barangkali masih banyak juga BK-BK lain atau PSPP yang lain yang belum tahu kalau BK Informatika itu sudah ada Pak ya. Siap. Iya. Masukan nih untuk kita Pak Bayu, untuk bagaimana kita mensosialisasikan ke kampus-kampus yang mengadakan PSPPI gitu ya. Oke, Pak Happy, saya lanjut ke pertanyaan terakhir dari Pak Muhammad Wahyudi. Silakan Pak Muhammad Wahyudi. Baik,
Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, Pak Happy, Pak Bayu. Saya hanya ada 2 pertanyaan, tapi yang satu lebih ke masukan, yang kedua adalah pertanyaan. Yang pertama masukannya adalah begini Pak, untuk saya alumni dari PSPI Unhas, ya tahun lalu sudah lulus, sudah diwisuda, ijazah insinyur saya sudah terima. Kemudian STRI peralihan pun saya sudah dapatkan. Kemudian saya sudah mengajukan PAIP-nya itu saya ajukan dari bulan Januari 2022. Nah ini saya lihat terjadi juga di BK-BK yang lain dan BK Informatika. Jadi mungkin masukannya adalah untuk karena memang ini kan menjadi urgent ya untuk profesi insinyur sesuai dengan Undang-Undang Keinsinyuran, ada baiknya kalau memang itu di-endorse untuk supaya semua yang berprofesi insinyur untuk mempercepat mendapatkan baik STRI maupun SIP. Mungkin dari sisi penilaian atau proses yang ada di BK Informatika atau BK-BK yang lain ini bisa dipercepat, Pak. Karena saya lihat dari alumni Unhas itu di grup PSPP itu rata-rata memang keluhannya adalah terlalu lama untuk bisa mendapat kepastian penilaian dari PAIP-nya. Itu yang pertama, Pak Epi. Kemudian yang kedua, saya pertanyaannya adalah begini, saya kan sudah mendapatkan STRI peralihan ya, STRI peralihan, karena sertifikat insinyur profesionalnya belum saya dapatkan, jadi saya mengajukan dulu STRI peralihan, dan STRI peralihan sudah saya dapatkan di akhir bulan Desember 2021 yang lalu. Nah pertanyaannya, apakah nanti kalau sertifikat insinyur profesional saya sudah keluar, saya langsung update ke STRI reguler atau biarkan dulu menggunakan STRI peralihan itu, Pak. Mohon informasi, Pak. Terima kasih. Mohon maaf, saya tadi Wahyudi, Pak, dari Jakarta. Saya dari Siap. Terima kasih, Pak Rektor. Ya, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin langsung aja mungkin Pak Irfan ya. Jadi terkait yang tadi, terima kasih masukannya terkait dengan percepatan proses penilaian PAIP. Jadi memang ini kendala kita juga barangkali kita di BK Informatika ini sangat berharap mulai banyak yang ikuti SIP dan banyak yang dapat IPM sehingga bisa nanti membantu kita di BK Informatika menjadi majelis uji kompetensi. Karena memang saat ini kita ada sekitar 24 yang aktif, hanya beberapa orang memang cukup kewalahan juga Pak menilai. Saat ini kalau nggak salah ada sekitar 40-an Pak yang sedang antri yang belum diproses nilai nih Pak Imam, kewalahan gitu. Jadi kita yang aktif paling 4 atau 5 orang gitu Pak. Sementara PAIP yang masuk sudah mulai banyak dan kita berharap dengan melakukan sosialisasi ini nanti akan mulai banyak yang punya SIP, IPM, IPU sehingga bisa membantu kita menjadi tim majelis uji kompetensi sehingga kita lebih fleksibel. Jadi kalau sekarang ini memang agak lambat kita sedikit Pak, mudah-mudahan bisa segera terselesaikan gitu. Kemudian terkait dengan masa berlaku STRI biasanya memang habis dulu masanya gitu Pak, baru nanti di-upgrade dengan reguler. Jadi kalau STRI peralihan itu 3 tahun, sebenarnya kan tidak ada masalah Pak pakai STRI peralihan atau reguler, yang penting kan nomor STRI-nya. Reguler dan peralihan itu hanya teknis kita mendapatkannya saja gitu Pak. Yang penting kan kita ada SK STRI-nya. Jadi nanti nggak apa-apa habisnya dulu yang peralihan, nanti pas kita ngurus berikut kita urus yang reguler gitu Pak. Mungkin begitu Pak Yudi. Dengan peralihan aja sudah aman ya sebetulnya Pak ya? Ya, itu kan hanya teknis saja Pak. Yang penting kita nomor STRI yang perlu. Ya. Baik. Siap, terima kasih Pak. Oke. Pak Irfan, suaranya hilang lagi. Halo? Ya. Ya, tidak obdol rasanya itu Pak, kalau tidak ada sepatah kata dari Ketua Majelis Uji Kompetensi. Ya, Buka. Ya, kita persilahkan Pak Imam untuk memberikan sepatah kata. Silakan Pak Imam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Terima kasih Pak Amirfan, rekan sejawat saya, Pak Evi, Pak Ketua BK, rekan-rekan seprofesi semuanya. Saya ucapkan yang sudah berbuka puasa ya di Indonesia, wilayah timur. Tolong jangan dilihatkan cendolnya, itu emosi nanti.
Baiklah, pertanyaannya cukup bagus-bagus ya. Terkait dengan perpindahan antar BK, catatan kami, silakan untuk ber-email ke Biro Keanggotaan ya. Biro Keanggotaan boleh di-CC ke LSKI. Ya, emailnya saya berikan di chat ya. Ini share di chat aja Pak Imam. Saya chat ya, kirim ke sana, nanti mereka akan mengarahkan. Biasanya mereka kita diminta untuk membuat satu surat pernyataan untuk pindah BK, tanda tangan, materai. Ya, gitu dari BK apa ke BK apa, nanti alasannya karena bidang pekerjaan. Ya, bidang pekerjaan yang kita tangani adalah lebih banyak pada informatika. Kemudian resertifikasi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, ya benar. Resertifikasi LSP cukup mengirimkan CV terbaru dan sertifikasi SIP kecuali peningkatan. Misalnya Pak Happy ini mau ke IPU itu isi pipe lagi gitu. Ya. Siap. Terus percepatan proses penilaian, terima kasih Pak. Masukannya memang ini jadi satu evaluasi buat kami ya, karena mengingat BK informatika baru, kemudian tiba-tiba kedodoran nih, cukup banyak yang masuk untuk pipe. Kalau IPP cepat Pak. IPP itu kita proses paling hanya 2 hari selesai Pak. Ya, tapi kalau sudah mulai IPM, IPU Pak, nah itu lumayan Pak. Karena berkasnya sangat banyak sekali tuh Pak. IPM itu dengan 3 di panel ya, 3 reviewer Pak. Jadi review 3 panel itu ada yang 600 halaman ya? Ya, satu reviewer itu bisa, atau asesor bisa nyampe minimal kalau IPM Pak bisa ke tangan hanya seminggu 1 Pak. Nah itu dia, jadi bottleneck cukup, apalagi udah masuk yang IPU Pak, wah itu harus lebih teliti lagi. Seperti itu, tapi kita terus berusaha untuk meningkatkan layanan Five di BK Informatika ini. Alhamdulillah kita sudah ketambahan anggota MUK baru yang insya Allah di bulan ini kita akan menguatkan lagi barisan di MUK. Mudah-mudahan kita bisa tuntaskan antrian Five yang masuk di BK. Demikian mungkin catatan dari saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung di Badan Kejuruan Informatika yang sudah masuk di selain informatika, ya geser-geser dikit ke informatika karena kita sudah punya rumah sendiri dan ini adalah perjuangan dari teman-teman, ya pengakuan bahwasanya bidang informatika ini adalah bidang yang juga dinaungi di Undang-Undang Keinsinyuran. Dan ini adalah BK kita, mari kita berjuang dan membesarkan badan kejuruan kita. Mudah-mudahan peran kita semakin besar untuk bangsa dan negara ini. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Imam. Saya lanjut ke Pak Bayu Mulyana untuk menutup acara webinar sosialisasi Badan Kejuruan Informatika pada sore hari ini. Silakan Pak Bayu Mulyana, saya minta izin untuk buka puasa dulu. Makassar sudah buka puasa. Oke, silakan Pak. Iya, oke. Bapak sekalian, ini langkah pertama kita ya terkait sosialisasi ini gitu ya, dan alhamdulillah cukup banyak peserta yang hadir, sampai hampir 200 tadi saya lihat itu. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan sosialisasi ini BK Informatika bisa semakin besar lagi, dan kemudian ini bisa membantu kita semua terkait dengan pengembangan profesi kita gitu. Dan ini baru langkah pertama, nanti kita akan lanjutkan dengan sosialisasi yang lain. Tapi kalau ada Bapak Ibu sekalian juga yang mungkin ingin di tempat kampusnya atau di wilayahnya ingin sosialisasi, silakan hubungi kita. Kami di sini biar kita tetap bisa sama-sama melakukan sosialisasi ini. Dan kemudian seperti tadi saya sampaikan, setelah ini kita akan lanjutkan dengan lokakarya yang nanti Pak Imam juga akan kita coba jadwalkan untuk lokakarya baiknya, sehingga nanti akan semakin banyak lah yang memang bisa mendapatkan STP. Saya pikir seperti itu ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin sudah mengajukan FAIP dan masih belum dinilai, ya mohon maaf ya, tadi kita memang karena kondisinya kita baru dalam tahap konsolidasi di awal tahun lalu, kemudian kita sekarang sedang mencoba untuk pembenahan dan kita sudah mencoba untuk melakukan penilaian, tapi karena memang tenaganya yang saat ini melakukan penilaian masih sangat terbatas ya, kalau nggak salah ada 6 orang ya, atau 7 orang ya Pak Imam ya, atau Pak Evi ya. Dan kita mencoba untuk memperbaiki dengan tambahan kemarin ada sekitar 6 atau 7 orang lagi tambahan tim MUK ini, sehingga mudah-mudahan bisa terselesaikan. Ada 37 yang masih ada di daftar tunggu kalau nggak salah. Nah ini mudah-mudahan target tadi Pak Imam, mudah-mudahan bulan ini kita bisa
selesaikan tunggakan-tunggakan yang kita, sehingga di bulan depan kita bisa fokus kepada usulan-usulan yang baru. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dari teman-teman semua mengikuti ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kita selanjutnya dalam bentuk nanti mengisi ikut Lokakarya dan mengisi Five. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selesainya sambutan dari Bapak Ketua BK Informatika atau Bapak Bayu Mulyana, marilah kita menutup acara ini, acara webinar sosialisasi Badan Kejuruan Informatika, mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Informasi selanjutnya kami dari panitia akan dari IAI Sulawesi Tengah buat teman-teman semua. Ya Pak.